Danantara menjadi lembaga yang akan mengelola Sovereign Wealth Fund sebesar 900 miliar dolar Amerika. Akan seperti apa pengelolaannya dan seperti apa pula pengawasannya? Sudah bergabung bersama kami Direktur Poli Eco Digital Insight Institute, PEDAS, sekaligus Wasekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, Antony Leong. Selamat sore Mas Antony. Selamat sore Bang David. Salam sehat selalu. Ya. Salam sehat. Dan sesaat lagi juga akan bergabung peneliti Indonesia Corruption Watch, Tibiko Zabar, yang akan bergabung melalui sambungan Zoom. Dan kami juga sudah mengundang dari pihak Danantara, namun belum ada yang bisa hadir. Saya langsung ke Mas Antony ya. Mas Antony, ini kalau dilihat ini dari yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, ini akan mengelola investasi dan kemudian dana yang dipakai itu adalah dana dari 7 BUMN besar begitu. Nah, seperti apa sebenarnya pengelolaan dananya ini? Apakah memang itu seluruh dana yang ada dimiliki oleh 7 BUMN itu dipakai, atau memang keuntungannya saja yang di-share, dibagi ke Danantara, atau seperti gimana? Tentunya Danantara ini kan dibentuk atas dasar karena ingin mengkonsolidasikan seluruh aset BUMN. Tapi dimulai dari 7 BUMN utama dulu yang seperti yang sudah disebutkan Bang Daniel tadi. Dan posisi dari visi Pak Prabowo adalah bagaimana kita punya daya saing global, kita punya bisa berdiri sejajar mungkin dengan Temasek di Singapura misalnya, Khazanah di Malaysia, dan mungkin di China, BUMN yang non-finansial juga sama, konsolidasinya, konsepnya sama. Dan ini kita harapkan juga bagaimana bisa mengefisiensikan bagaimana hiruk pikuk ataupun jelimetnya BUMN ini, dan juga bagaimana Pak Presiden atau negara miliki kontrol. Karena kita lihat bahwa BUMN ini masih menjadi tampungan politik misalnya. Hari ini kita lihat bagaimana banyak komisaris-komisaris BUMN yang bukan dari kalangan profesional, tapi melainkan karena ada political bargaining dan sebagainya. Tapi ini kita harapkan tidak terjadi di Danantara. Seperti yang saya tanyakan tadi, ketika sudah dikumpulkan itu, ini bentuknya gimana? Apa memang mengelola sejumlah nilai begitu, kemudian itu yang dikelola sebagai dana abadi atau sovereign wealth fund-nya dari 7 company tadi, atau memang keseluruhan dana itu kemudian dikelola, jadi artinya pengelolanya integrasi begitu? Ya, biasanya kan dividen BUMN itu kan diserahkan kepada Kemenkyu. Tapi mungkin ini kan kita juga badannya masih baru Bang David, dan kita melihat nawanya itu adalah, semangatnya adalah bagaimana investasi ataupun bagaimana dividen yang ada ini bukan langsung melulu ke negara, tapi kita investasikan kepada proyek strategis nasional yang sejalan dengan cita-citanya Pak Prabowo. Dan tentunya kita melihat bagaimana hari ini untuk memulai Danantara ini, Pak Presiden melakukan efisiensi anggaran sebesar mungkin 300-an triliun ini untuk memulai dan menginvestasikan di PSN ataupun di program-program hilirisasi yang akan dikelola dan oleh Danantara. Dan ini menjadi salah satu cikal bakal bagaimana kita berdiri sama tegak, misalkan dengan BUMN super holding lainnya di Singapura, di Malaysia, dan sebagainya. Baik, nanti kita akan bahas juga yang super holding di luar. Tapi Mas Antony sudah bergabung juga bersama kita ini, Tibiko Zabar. Selamat sore, Mas Tibiko, peneliti Indonesia Corruption Watch. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Tibiko. Bang Biko, siap. Ya, Mas Tibiko, Anda lihat bahwa Danantara sudah diresmikan. Di mana potensi paling tidak bisa dikatakan bahayanya pengelolaan sovereign wealth fund ini? Ya, pertama sebetulnya secara sederhana, kalau kita lihat dari beberapa pengalaman Indonesia sebelumnya dalam mengelola dana yang cukup besar, sebetulnya kan kalau kita ambil kasus dari Asabri, Jiwasraya, kita belum begitu baik dalam mengelola jumlah dana yang besar. Itu yang pertama. Nah, dan yang kedua, dalam konteks pengelolaan dana, penyertaan modal yang juga sudah terjadi sebelumnya, misalnya saja di BUMN,
itu kan kerap kali terjadi fraud sampai bahkan tindak pidana korupsi. Bahkan kalau kami mencatat dari 2016 sampai 2023 nilai kerugian negara itu 64 triliun. Nah, dari berkaca dari kasus itu dan kemudian beberapa fakta pengalaman sebelumnya, ini yang sebetulnya menjadi kekhawatiran publik gitu ya, soal bagaimana pengelolaan Danantara, apalagi dengan jumlah yang nantinya masuk itu begitu besar, maka potensi atau resiko terjadinya tindak pidana korupsi juga besar. Apalagi kalau kita lihat dalam draft paling tidak undang-undang yang terakhir di undang-undang BUMN, soal mekanisme pengawasan ini kan belum begitu jelas. Ini juga jadi catatan, ini draft terakhir dokumen undang-undang BUMN ini banyak yang cari juga belum gitu. Maksudnya siapa jelas. yang mengawasi begitu ya? Belum ya, ditentukan. Betul. Bagaimana mekanisme pengawasan dan lain-lain itu yang kemudian menjadi catatan serius. Apalagi kalau dari draft terakhir sekali kami sampaikan, Danantara ini tidak bisa secara langsung seketika diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tapi perlu izin alat kelengkapan DPR dan lain-lain. Seperti itu yang kemudian rasanya perlu diperhatikan, dan ini ke depan potensi terjadinya fraud ini juga semakin besar begitu, Mas. Baik, Presiden Prabowo Subianto ini memang menyebut Danantara dapat diaudit oleh siapapun. Menurut Prabowo, Danantara ini harus dikelola dengan transparan dan masyarakat pun minta atau diminta untuk mengawasi Danantara. Kita ikuti pernyataan Pak Prabowo. Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia. Saya yakin dan percaya Indonesia akan terus melangkah maju, lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Dengan keyakinan ini, mari kita bergerak bersama, bersatu dalam tujuan, teguh dalam tekad, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan kita. Saudara-saudara sekalian, percayalah, Indonesia akan capai cita-citanya. Kita akan menjadi negara maju, negara makmur, negara terhormat. Baik, saya ingin tanya ke Mas Tibiko sebenarnya mengenai bahwa Pak Prabowo sudah berikan janji. Tetapi saya ingin ke Mas Antoni dulu. Mas, ini Pak Prabowo bilang bisa diawasi oleh siapapun. Jadi ini siapa, Mas? Karena tadi kalau Mas Tibiko bilang ini masih belum jelas siapa yang sebagai pengawasnya dan auditornya. Ya, tentunya ini kan sudah menjadi komitmennya Pak Prabowo ya. Tadi saya hadir langsung melihat bagaimana ketegasan Pak Prabowo di istana, sangat luar biasa semangat, dan semangatnya ini memang bagaimana menyatukan dan mengkonsolidasikan aset yang begitu besar, mungkin 900 miliar US dollar ataupun 15.000 triliun, dan ini kita udah sejajar dengan Singapura, dan kita harapkan positioning kita akan menjadi, misalnya Indonesia bukan hanya sekedar menjadi objek, tapi melainkan menjadi subjek, menjadi tokoh utama dalam pembangunan nasional. Dan tentunya kita ingin bagaimana sumber daya alam di Indonesia yang begitu luar biasa ini dikelola oleh asing ataupun dijual begitu saja kepada negara-negara lain. Dan ini ketika ada program hilirisasi yang begitu dahsyat ini akan menjadi satu model katalis pembangunan nasional ke depan. Oke, pas kebetulan Anda ada di sana mendengar apa yang Pak Prabowo sampaikan. Jadi sudah ada gambarannya belum kira-kira siapa yang akan mengawasi, selain bahwa ada Dewan Pengawas nih? Rupanya melibatkan Pak Jokowi, Pak SBY begitu. Ya, kita dorong lah, ini kan menjadi bagian dari kontrol kita sebagai civil society. Saya dari perspektif pengusaha juga ingin bagaimana jangan sampai dengan konsolidasi BUMN ini menutup kemungkinan untuk para UMKM, para pengusaha pemula ini bertumbuh juga. Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan ataupun proyek-proyek yang sangat kecil pun dikerjakan oleh BUMN. Kita harapkan dengan hadirnya Danantara ini, tadi saya lihat
presentasi dari Pak Prabowo ataupun paparan dari Pak Presiden tentang bagaimana mendorong perusahaan-perusahaan Indonesia menjadi 500 Fortune misalkan, perusahaan-perusahaan yang masuk dalam listingan di Fortune, Forbes dan sebagainya. Ini kan menjadi nawa yang baik. Kita harapkan juga bagaimana BUMN bukan bekerja sendirian, melainkan bekerja sama dengan swasta. Tadi saya hadir melihat undangan-undangannya juga itu bukan hanya sekedar government, tapi kita mau tunjukkan kepada negara tetangga, negara lain bahwa Indonesia sangat siap menghadapi daya saing global, dan kita harapkan tadi kita kolaborasi juga, antara swasta dan pemerintah bisa terus terjalin. Mas Antoni, ya kita juga mengharapkan bahwa memang Indonesia bisa mengelola dengan hilirisasi dan manufaktur, semua kita bisa ada di situ. Tapi memang pengelolaannya ini kan yang kemudian kita ingin tahu, karena tadi disampaikan oleh Mas Tibiko juga bahwa yang saat ini aja yang kemarin ada itu sudah banyak fraudnya. Nah, Mas Tibiko, ini tadi disampaikan ada juga Pak Jokowi sebagai pengawas, kemudian Pak SBY juga sebagai pengawas begitu. Kalau menurut Anda bagaimana? Ya, kalau kita lihat tadi kan saya kan menyampaikan ada dua hal. Satu, bagaimana soal praktik baik yang dimiliki oleh Indonesia dalam mengelola dana besar itu masih sangat kurang gitu, dan kedua fakta bahwa kasus korupsi di lingkungan BUMN ini masih sangat marak. Nah, ya selain dari itu ya, tadi di poin ketiga saya menyampaikan penekanan bagaimana mekanisme pengawasan yang harus dilakukan. Tadi disampaikan ketika nanti bergulir, ketika perlu pengawasan, bukan tidak bisa, tapi memerlukan persetujuan lewat DPR dan alat kelengkapan DPR. Ini yang kemudian kan memperpanjang rantai birokrasi, satu. Dan yang kedua sebetulnya kalau tadi disinggung di awal oleh ada mantan presiden situ, itu yang juga membuat kami khawatir soal bagaimana independensi dari Danantara ini gitu ya. Kenapa? Karena dana yang akan dikelola itu tidak sedikit gitu ya, ratusan triliun, bahkan hingga lebih dari ratusan triliun. Justru yang harus ditekankan di sini bagaimana melakukan mekanisme pengawasannya. Tadi misalnya kenapa BPK tidak bisa melakukan pengawasan langsung, itu yang pertama. Dan juga prosesnya harusnya ini kan melibatkan tidak hanya BPK tapi juga KPK untuk melakukan pengawasan langsung. Dan yang kedua adalah payung regulasi dari Danantara ini yang sebetulnya harus dipertegas, yang sampai sekarang sebetulnya banyak orang masih abu-abu karena dokumen terakhir dari Undang-Undang BUMN yang kemarin baru disahkan itu masih banyak yang mencari gitu ya, yang mana yang jadi payung rujukan. Karena apa? Ini jadi sangat penting nanti ketika terjadi kerugian atau hal-hal ini kan kemudian kan juga patut diantisipasi. Kalau Pak Prabowo berujuk pada keberhasilan misalnya Temasek, tapi juga harus bisa belajar dari kegagalan 1MDB di Malaysia, bagaimana mekanisme pengelolaan dana yang besar justru akhirnya berujung pada kerugian dan karena akibat perbuatan korupsi. Jadi dalam konteks ini justru yang ke depan ini kita masyarakat sipil juga tengah melakukan kajian terhadap kebijakan ini, dan saya kira penting rasanya untuk memastikan betul bagaimana secara teknis tidak hanya pengelolaan secara penggunaan, tapi juga bagaimana mekanisme pengawasan yang harus dilakukan seperti itu. Mas David. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mas Tibiko sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Demikian juga ada Mas Antoni Leung. Terima kasih banyak sudah berbagi, dan kita berharap bahwa memang dana ini dikelola dengan baik. Kita juga nggak pengen jadi seperti One Malaysia Development Berhad yang kemarin itu kemudian jadi buat korupsi dan bancaan begitu. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Selamat sore.